Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengendara sepeda motor alami kecelakaan tunggal dan jatuh ke sungai dari atas jembatan. 2 pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite ditangkap polisi. Harga tandan buah segar sawit merangkak naik. Sedang asik menyalin minyak subsidi jenis Pertalite dan solar, seorang pelaku ditangkap polisi dari Satreskrim Polres Pasaman. Modusnya, pelaku mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan solar di sebuah SPBU di daerah kumpulan dengan berulang-ulang, kemudian memindahkannya ke jerigen. Sebelumnya, petugas juga menangkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di sebuah rumah di Kecamatan Bonjol, Pasaman. Beberapa jerigen berisi ratusan liter BBM bersubsidi berhasil disita. Dari pengakuan kedua pelaku, BBM bersubsidi itu dijual kembali ke kios atau pengecer di seputaran Pasaman hingga ke Bukit Tinggi dan Agam. Polisi juga menyita 2 unit mobil minibus yang tangkinya sudah dimodifikasi, yang digunakan pelaku untuk membeli BBM bersubsidi. Dengan membuat tangki modifikasi di mobilnya, setelah penuh tangki dituang ke jerigen-jerigen. Barang bukti yang kita amankan 1 unit AVV jenis bahan bakarnya Pertalite, untuk Pantar jenis bahan bakar solar. Untuk memastikan jumlah BBM bersubsidi yang disita, polisi dibantu petugas dari Metrologi Pasaman melakukan tera ulang BBM. Dari hasil pengukuran kembali, didapat 293 liter solar dan 261 liter Pertalite. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapores Pasaman dan bersiap menghadapi tuntutan hukuman karena dijerat dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas, serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Pasaman. Setelah sempat anjlok selama berbulan-bulan, harga komoditas tandan buah segar sawit mulai merangkak naik. Kenaikan ini disambut gembira para petani yang mulai memanen buah kelapa sawit mereka di perkebunan sawit di Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Sebelumnya, harga panen tandan buah segar sawit berkisar Rp2.700 per kilogram. Pada saat ini, harganya mencapai Rp3.100 per kilogram. Dengan kenaikan harga ini, berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pasalnya, selama ini, harga yang rendah tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani. Ya, kami sebagai petani sangat bersyukur dengan kondisi harga sawit pada saat ini. Jadi, alhamdulillah harga sawit juga begitu tinggi. Tadinya 2.700-an, sekarang sudah mencapai 3.100-an. Ya, alhamdulillah lah Pak, sebagai petani kita juga merasakan manfaatnya dengan harga yang begitu tinggi ini. Dengan adanya kenaikan harga tandan buah segar sawit, akan membangkitkan kembali sektor perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para petani sawit. Namun petani harus waspada dengan kenaikan ini. Pasalnya, harga komoditi cenderung tidak stabil dan fluktuasinya sangat cepat dan turun dengan drastis. Sedangkan biaya operasional justru stagnan dan tidak turun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
4 tersangka sindikat pencurian mobil pickup yang beraksi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan Polresta Padang ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di Provinsi Jambi. Dalam penangkapan itu, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman dibantu polisi Polda Jambi berhasil menangkap satu persatu tersangka pencurian mobil pickup. Ada yang di Bungo, di Tebo, dan di kota Jambi. Mereka ada yang berperan sebagai eksekutor di lapangan dan penadah. Satu mobil curian dijual ke penadah bernama Khairudin, 20 juta rupiah. Mobil yang lain juga dijual ke penadah lain dengan harga 30 juta rupiah per unitnya. Dari pengakuan tersangka ke penyidik, mereka telah mencuri di 5 TKP di Sumatera Barat, yakni 3 TKP di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan 2 TKP lagi di wilayah hukum Polresta Padang. Mereka menyasar mobil pickup yang berada di halaman rumah atau yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan kunci letter T. Alhamdulillah karena pelaku yang kita amankan ini, yang sudah kita tangkap ini, memang spesialis menggunakan kunci T dengan merusak pintu dan merusak setir mesin, nyalain kendaraannya. Jadi tolong yang ada di pinggir jalan khususnya, ya, itu pastikan kendaraan itu safety. Kini, keempat tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Belum tahu, baru tahunya ini Eki aja. Rafki melaporkan 300 saja. dari Padang Pariaman. Sedang asik bertransaksi narkotika jenis ganja, 3 pelaku yang merupakan penjual dan pembeli diringkus tim Tiger Satres Narkoba Pasaman Barat dan anggota Polsek Lembah Melintang pada Minggu malam. Tim menemukan 11 paket kecil ganja beserta alat timbangan. 3 pelaku bernama Eldo dan Henry merupakan pengedar. Sedangkan satunya lagi, Francisco, adalah orang yang membeli ganja. Untuk mengelabui petugas, tersangka Henry menyembunyikan barang bukti ganja di sebuah laci meja di sekolah dasar, yang kemudian ditemukan penjaga sekolah dan langsung menghubungi polisi. Polisi memperoleh 2 paket kecil ganja. Para tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolsek Lembah Melintang untuk diperiksa. Pelaku yang kita amankan 3 orang. 3 orang dengan berinisial, 1 HP dengan umur 48 tahun sebagai pengedar. Kemudian yang kedua dengan inisial EP, umur 34 tahun dengan statusnya sebagai pengedar. Kemudian juga 1 orang lagi yang ketiga dengan inisial FD, umur 34 tahun dengan statusnya pembeli. Barang bukti yang kita amankan yaitu pertama 2 paket sedang ganja, kemudian 11 paket kecil ganja. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.